Selamat pagi, siang, sore, malam jemaat GKJ Dakin Palu yang terkasih, kapanpun dan dimanapun Anda menonton video ini. Saya Gracia Wahyu Anjani, biasa dipanggil Ceca. Perkenankan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan pada Umat Menyapa tanggal 5 September 2023 yang lalu, saya diterima menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D4 Manajemen Keuangan Negara. Hari ini tanggal 1 Januari 2024, saya kembali merantau ke Tangerang setelah menikmati libur Nataru selama kurang lebih seminggu di Karanganyar. Saya bersyukur bisa menikmati momen Natal bersama keluarga setelah beradaptasi dalam kehidupan berasrama dan perkuliahan selama 4 bulan di STAN. Saat ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berkeliling Politeknik Keuangan Negara STAN. Let's go! Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sudah sampai di depan air mancur Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, tempat ini adalah spot foto yang ikonik bagi setiap mahasiswa-mahasiswi PKN STAN dan juga setiap orang yang berkunjung ke PKN STAN. Biasanya air mancur ini akan nyala ketika ada event ataupun kunjungan dari orang-orang penting seperti Ibu Menteri Keuangan kita. Kemudian di belakang air mancur ada gedung P, yaitu perpustakaan, yaitu tempat leyeh-leyeh favorit bagi setiap mahasiswa-mahasiswi ketika menunggu kelas berikutnya. Di perpustakaan sendiri cukup nyaman karena banyak sekali tempat yang disediakan untuk belajar dan buku-buku yang disediakan pun beragam. Kemudian di samping kiri saya dan juga di samping kanan saya adalah gedung kembar, yakni gedung I dan juga gedung J yang digunakan untuk perkuliahan. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah berada di depan gedung Nusantara atau yang biasa dipanggil dengan sebutan gedung N. Sesuai dengan namanya, gedung Nusantara memiliki ikon logo Garuda di depannya yang akan terlihat dengan jelas ketika kita melihatnya dari angle samping sebelah kanan ataupun sebelah kiri gedung. Gedung N dibangun dengan cukup megah dengan 8 lantai di dalamnya dan 7 lantai di antaranya digunakan untuk perkuliahan. Kemudian ada satu lantai yaitu lantai 8 yang memiliki auditorium yang cukup luas untuk event-event penting di PKN STAN. Gedung N juga memiliki rooftop, namun saat ini rooftopnya masih dalam perbaikan sehingga masih belum bisa untuk dikunjungi. Gedung N juga memiliki 3 lift di dalamnya sehingga memudahkan ketika kita akan berkuliah. Tetapi ada saatnya di mana kita tetap harus naik lewat tangga karena cukup ramai perkuliahan yang ada di PKN STAN ini, sementara lift yang ada pun terbatas. Kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Saat ini kita telah sampai di destinasi berikutnya. Destinasi berikutnya adalah gedung Student Center Politeknik Keuangan Negara STAN. Gedung ini menjadi tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan mahasiswa. Baru-baru ini, salah satu kegiatan yang diselenggarakan di sini adalah PEKMA, Pekan Mahasiswa PKN STAN, yang merupakan event lomba olahraga, seni, dan juga akademik bagi mahasiswa STAN. Gedung SC memiliki tribun di sisi sebelah kanan dan juga kiri, sehingga sangat mendukung ketika ada pertandingan olahraga yang tentunya semakin seru jika ada supporteran. Selain gedung SC, PKN STAN juga memiliki gedung serbaguna yang lain, yakni gedung G. Saat ini kita berada di depan gedung G, yakni gedung serbaguna dari PKN STAN. Gedung ini digunakan untuk berbagai event dan bisa juga disewakan untuk pihak umum, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin ada yang berminat untuk melaksanakan mantenan atau pernikahan di PKN STAN, silahkan mampir ke gedung G. Jemaat yang terkasih, gedung yang ada di belakang saya saat ini adalah destinasi terakhir pada mini tour kita hari ini, yakni FLAT 2, tempat di mana saya menjalani kehidupan berasrama sehari-hari. Saya bersyukur bisa ditempatkan di FLAT 2 karena FLAT ini bisa dibilang paling bagus fasilitasnya dibandingkan FLAT yang lain. FLAT 2 dilengkapi dengan ruang komunal untuk belajar, wifi, dan ruang jemuran yang cukup luas di lantai 5. Nah, karena di lantai 5 ini sendiri menjadi plus minus bagi kami, anak asrama, karena mesin cuci di FLAT 2 ada di lantai 1, sehingga kami harus bolak-balik dari lantai 1 hingga ke lantai 5 untuk menjemur. Di asrama FLAT 2, saya sekamar dengan 3 orang teman yang berasal dari Blitar, Lampung, dan Mojokerto. Melalui kehidupan asrama, saya bersyukur bisa berkenalan dan berteman dengan baik dengan berbagai teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Di asrama tidak hanya bersama dengan teman-teman seangkatan, tetapi ada juga kakak-kakak mahasiswa alih program yang merupakan lulusan D3 PKN STAN yang sudah bekerja kemudian mengambil tugas belajar dengan menjalani studi lanjutan Diploma 4 di PKN STAN. Di asrama juga ada kakak-kakak mahasiswa afirmasi angkatan 2022 yang merupakan mahasiswa yang berasal dari Papua, Maluku, NTT, dan beberapa daerah lainnya yang dikhususkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sedang menjalani pertengahan semester 1 pada perkuliahan. Saya sudah melaksanakan UTS pada awal bulan November yang lalu, dan puji Tuhan ujian di sini tidak semenyeramkan yang saya pikirkan. Tuhan mampu saya untuk bisa mengerjakan ujian dengan lancar dengan hasil yang baik pula. 3 minggu lagi, saya akan menghadapi UAS. Saya mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari agar di UAS nanti, saya dapat memuliakan Tuhan kembali dengan meraih hasil ujian yang baik. Di tahun 2024 ini, tentu banyak impian yang ingin kita capai. Mari kita buka lembaran baru yang penuh pengharapan dan menjalani setiap hari yang akan kita lalui dengan penuh kasih, semangat, dan sukacita dalam tuntunan Tuhan. Seperti yang tertulis pada Roma 12 ayat yang ke-11 sampai 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.